bagaimanapun korporatisasi itu bagus. Sebaiknya yang kami lakukan di Pelalawan, koperasi lah yang besar mendirikan PO Mill itu bersama-sama dengan para petani, Pak Samsul. Saya bilang itu double garden, double excel, ya. Karena di mill juga ada profit, di kebun juga ada profit. Jadi kalau tiba-tiba harga jatuh, profitnya itu bisa di-share bersama-sama. Jadi tidak terlalu mati sendiri dia. Jadi sama-sama menanggung. Demikian juga kalau harga naik. Jadi kalau misalnya harga purchase tinggi, itu supaya ada retention dipegang. Kalau kita sebutkan itu di Pelalawan, unfunded replanting benefit. Jadi pilihlah teknologi dan ukuran kapasitas yang sesuai. Kalau bilang kapasitas besar baru ekonomis, itu zaman Nabi Nuh. Nah sekarang tuh mana yang ekonomis? Jaraknya dekat, biaya proses dekat, sehingga total cost rendah. Nah itu yang perlu dilihat, bukan besar kapasitas atau kecil kapasitas. Nah tadi juga Pak Rusman bilang supaya utilisasinya semaksimal mungkin bisa dikerjakan, maximum utilization. Sehingga profit marginnya Pak Samsul itu bisa mencapai 30%. Kalkulasi kami ya. Profit di TBS, di mill itu minimal 30%. Kalau dia produktivitasnya di kebun bisa 20 ton per hektar per tahun, dia punya margin itu bisa 35%. Nah ini yang perlu dilihat ya. Jadi harus kedua sisi itu tolong dibandingkan. Untuk memperlunak sawit itu diperlukan 795.000 kalori kilojoule ya. Kira-kira 282 kilogram steam per kilogram TBS. Ini sampai kapanpun nggak akan bisa kita turunkan ke 100 perak. Ya. Jadi usahakan Pak Samsul, proses olah dari TBS menjadi minyak maksimum 100 perak. Nah, bagaimana caranya? Hemat energi, pakai teknologi baru, jangan ikutin yang teknologi Nabi Nuh itu, yang seperti sekarang ini. Maka itu sekarang ini Pak Samsul beri sampaikan, Kemenristek BRIN sedang membuat role model. Satu di Muba, satu di Pelalawan. Masa depan itu produk ABCD. Jangan hanya melihat CPO. Kalau Deptan itu hanya tahu CPO. Pasar di luar itu udah berkembang. Ada Malaysian Standard dengan klorin rendah, ada IVO, ada pasar Timur Tengah. Nah ini tolong dilihat Pak. Jangan nanti seperti yang dibilang Pak Rusman tadi mati sendiri. Karena Anda berfokus di CPO. Kalau CPO itu terlalu udah teknologi 100 tahun. Pasar berkembang. Yang di atas itu adalah yang sekarang. Bayangkan panjangnya itu dari petani, masuk ke pengepul, dari pengepul ke PKS, dari ke PKS ke refinery, dari refinery baru ke industri hilir. Nah yang kami sampaikan itu, jangan lagi begitu polanya, dari petani langsung ke mill, udah langsung pakai. Pertamina boleh pakai, pasar Eropa bisa pakai, kemudian LTD, PLTD juga bisa pakai. Nah, ini yang Bapak lihat. Karena saya yakin di Sumatera Selatan banyak juga pembangkit diesel-diesel yang bisa kita pakai dari sawit. Kalau nanti Pak Samsul perlu advice, teknologi, strategi, kami siap membantu. Dan kami sangat senang. Tadi disampaikan oleh Koyum juga, ini sudah mau lepas landas. Habis lepas landas terbang. Terbangnya kemana? Bikin bensin untuk daerah situ. Karena kalau bensin, saya hitung-hitung, kalau CPO-nya di harga 6.500, maka bensin itu bisa di harga 8.100. Dan tidak perlu ongkos dari mana-mana. Nah 8.100 kalian bagi-bagi di kecamatan kalian itu
makmur masyarakat sana, nggak perlu kemana-mana. Kami sangat mendukung adanya pergerakan ini. Ya. Inilah yang bisa menyelamatkan petani untuk tidak dibantai, sama-sama untung, sama-sama rugi. Kalau selama ini hanya petani yang rugi, mil masih tetap untung. Nah, itu janganlah.